Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi fataha bitawfiqihi ila siratin mustaqim Walladhi faqaha fid din Man istafahu minal ulama'il a'lam Waja'alahum kawakiba yahtadi bihim Kulla zalim fi halatil dhalam Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ila yaumiddin. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Wa qala alladhina kafaru lawla nuzzila 'alaihi al-qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linutsabbita bihi fuadaka wa rattalnahu tartila. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, tidak ada wasiat yang terbaik yang patut kita wasiatkan untuk diri kita dan orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, anak-anak cucu kita, karib kerabat kita, melainkan wasiat takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena takwa adalah merupakan bekal yang terbaik untuk kehidupan kita di dunia. Karena takwa adalah merupakan bekal yang terbaik untuk kita hadapkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, di era kemajuan teknologi saat ini, hampir-hampir kita semua manusia menggandrungi, dan waktu kita habis tersedot oleh media-media sosial. Dan itu bukan hanya pada orang-orang dewasa, bahkan pada anak-anak seusia dini pun, masih usia kecil balita, mereka pun sudah menggandrungi tentang media sosial atas kemajuan teknologi itu. Pada hakikatnya adalah teknologi itu adalah merupakan al-ibahah, boleh-boleh saja. Ada maslahatnya dan ada mafsadahnya. Tapi dalam kesempatan khutbah singkat ini kita lihat dari sisi mafsadahnya. Waktu kita sering terkuras habis dan anak-anak generasi cucu-cucu kita habis menggandrungi daripada kemajuan teknologi ini dengan media sosial itu, sehingga mengakibatkan menjauhkan anak-anak kita terutama pada Al-Quran. Waktu kita habis, waktu anak-anak kita habis, dan sering anak-anak kita itu jauh daripada Al-Quranul Karim, tidak dekat dengan Al-Quranul Karim. Dan ini yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam surat Al-Furqan ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ar-rasul ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura.
Rasulullah SAW berkeluh kesah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Rabbi, ya Rabb, inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Sungguh kaumku banyak mengasingkan Al-Quran, mengabaikan Al-Quran, tarkul Quran, meninggalkan Al-Quran, tarkul iman, meninggalkan keimanannya terhadap Al-Quranul Karim, tarkut tilawah, meninggalkan membaca Al-Quranul Karim, tarkut tadabbur Al-Quran, meninggalkan untuk mentadaburi Al-Quranul Karim, tarkul amal, meninggalkan amal-amal yang berpedoman dengan Al-Quranul Karim. Sehingga apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dijauhi, dipalingkan, tidak dijalankan, bahkan melakukan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quranul Karim. Dan ini kalau terus berlanjut, maka di hadapan kita akan hancur generasi-generasi anak-anak kita. Dan ini yang disiter oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil kharibi. Sesungguhnya orang-orang yang di dalam tenggorokannya, di dalam lambungnya, di dalam tubuhnya, kalau tidak ada Al-Quranul Karim, maka diibaratkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kal baitil kharibi, seperti rumah yang kumuh, yang runtuh, yang rusak dan hancur, banyak penghuni syaitannya. Kalau anak-anak kita jauh dengan Al-Quranul Karim, maka suatu saat tunggulah saatnya kehancuran pada anak-anak generasi kita. Kalau kita tidak mampu mengendalikan dan tidak bisa memperhatikan pendidikan Al-Quran kepada anak-anak kita, maka tunggulah saatnya kita akan merasakan apabila anak-anak kita jauh dari Al-Quranul Karim. Jamaah Jumat rahimakumullah, sungguh berbahagialah kalau kita, diri kita dan generasi anak-anak cucu kita dekat dengan Al-Quran. Dia akan menjadi ahlullah, keluarga Allah. Manhum ya Rasulullah, siapa yang disebut dengan keluarga Allah itu? Sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hum ahlul Quran, yaitu orang-orang yang ahli Al-Quranul Karim, yang menjadikan Al-Quran sebagai agenda utama untuk kehidupannya. Al-Quran didekati, Al-Quran dijadikan satu pedoman kehidupannya, Al-Quran dibaca, Al-Quran ditilawai, Al-Quran ditadabburi, Al-Quran diamalkan. Walaupun dia tidak hafid Al-Quran, tapi Rasulullah SAW menyebutkan hum ahlul Quran, dia adalah ahli Quran, hum ahlullah wa khassatuhu, dia adalah keluarga Allah dan hamba pilihan Allah, karena dekat dengan firman-Nya Allah, kalamullah. Maka berbahagialah kalau kita, anak-anak kita dekat dengan Al-Quranul Karim, karena banyak hikmah-hikmahnya kepada ahlul Quran itu. Yang pertama adalah la yu'adzibuhu qalban ma'al Quran. Allah tidak akan menyiksa kepada orang-orang yang memiliki hatinya, hati yang dihiasi, dicahayai dengan Al-Quranul Karim. Allah akan mengangkat derajat mereka ma'as safaratil kiramil bararah, mereka yang ahlul Quran akan bersama hamba-hamba Allah yang mulia. Allah akan adkhalahul jannata, memasukkan mereka ahlul Quran itu ke dalam surganya Allah Subhanahu
syafaat, mengangkat syafaat, syafa'ahu fi asyrati ahli baitihi. Bagi orang yang ahli Al-Quran, dia akan bisa mengangkat derajat keluarganya, 10 keluarganya, fi asyrati ahli baitihi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Tatkala 10 keluarganya itu divonis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, berkat pertolongan Al-Quran dari keluarganya. Masya Allah. Dan orang-orang yang Ahlul Quran disebutkan dalam riwayat yang lain, dia ulbisa tajan yaumal qiyamati walidahu, dia akan memberikan melalui wasilah keahlian Al-Qurannya itu, Allah akan memasangkan mahkota pakaian yang indah di yaumil qiyamah. Masya Allah, nikmatnya. Maka oleh karena itu jemaah rahimakumullah, dekatkan anak-anak kita dengan Al-Quranul Karim, jadikan mereka ahli Al-Quran. Dengan cara bagaimana? Kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari diri kita. Kita harus bisa menjadi suri tauladan yang baik kepada anak-anak kita. Karena suri tauladan itulah guru yang terbaik, yang paling besar pengaruhnya terhadap anak-anak kita. Karena mereka melihat dan mengamati apa yang kita lakukan. Kita harus dekat dengan Al-Quranul Karim. Kita cinta Al-Quranul Karim. Kita sering membaca Al-Quranul Karim. Kita jadikan agenda utama untuk mempelajari Al-Quran, untuk meningkatkan kualitas hidup kita. Bukan sebagai program tambahan, melainkan program agenda utama kita Al-Quranul Karim. Kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang Al-Quran, supaya mereka cinta dengan Al-Quran. Kalau kita tidak mampu, titipkan, carilah guru yang terbaik untuk membimbing anak-anak kita tentang Al-Quranul Karim. Masukkan ke lembaga-lembaga pendidikan yang mengajarkan Al-Quranul Karim, sehingga anak-anak kita itu cinta dengan Al-Quran, tidak disibukkan dengan media-media teknologi yang menjauhkan anak-anak kita, yang banyak di dalamnya adalah merupakan gangguan-gangguan dan fitnah-fitnah besar yang mendidik anak kita yang kurang baik apabila kita tidak mampu mengendalikannya. Kita akan diberikan pakaian yang terbaik, mahkota ketika saat di akhirat kelak, apabila anak-anak generasi kita menjadi ahlul Quran. Allah akan membebaskan kita. Demi Allah, bagi orang-orang yang ahlul Quran, yang cenderung hatinya dengan Al-Quran, dia senang membaca Al-Quran, waktunya disibukkan dengan Al-Quranul Karim, insya Allah Allah akan merubah perilaku kehidupannya. Dia akan menjadi perilaku yang baik, memiliki akhlakul karimah yang dihiasi, dicahayai dengan Al-Quranul Karim. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Kita senang dekat dengan Al-Quranul Karim, kita cinta dengan Al-Quranul Karim, dan kita mampu mengarahkan, mengendalikan, membimbing anak-anak kita menjadi generasi-generasi ahlul Quran. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal adzim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummati ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Shadaqallahul adzim. Ayyuhal mu'minun rahimakumullah, kita berada pada waktu mustajabah. Kita tundukkan hati kita seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga doa kita diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna zalamna nafsana zulman katsira la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka ghafurur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa liwalidina wa li azwajina wa li auladina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair waj'alna min awliyaika wa ahli ta'atik waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ibadikas salihin waj'alna min ahlil jannah. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an wa adkhilna fil jannati bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.